Saya akan coba sharing screen saya ya. Mudah-mudahan bisa. Bisa masuk ya. Tadi sudah kelihatan, Pastor. Oke, Iya, baik. coba Saya dilihat ulang balik. lagi ya. Ya, Udah. ya sudah. Apakah bisa Alhamdulillah. di-fullkan? Ini. Ya, Udah good. ya? Thank you. Good, good. Baik. Um, Sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing tentang satu topik yang sepertinya harus kita jujur mengakui bahwa akan ada waktunya, atau sudah pernah mungkin kita mengalami ini. Kita merasa gagal dalam mengikuti Kristus. Gagal dalam arti bukan meninggalkan Kristus, tetapi ada momen di mana kita merasa bahwa em, saya sempat terpuruk atau entah apapun istilahnya, tetapi saya menyederhanakannya itu dengan istilah kejatuhan kita dalam mengikuti Kristus. Oke, Ibu Bapak ada suster tadi ya, suster yang ada ya, suster dan saudara-saudaraku yang terkasih, eh, kita tentu tahu dalam perjanjian baru ada satu murid yang gagal besar sempat gagal besar dalam mengikuti Kristus. Siapa itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa murid itu? Petrus. Petrus, ya betul sekali. Saya maaf, saya nggak tahu siapa yang menjawab tadi ya, tapi betul. Jadi kita tahu bahwa dalam perjamuan terakhir, eh, murid-murid semua melarikan diri, ya kan? Meninggalkan Yesus. Tapi tidak hanya itu, mereka juga melontarkan dari mulut mereka sendiri bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan Petrus di situ tertulis jelas dalam kitab suci sampai 3 kali menyangkal Yesus. Ya, ini ada gambar tentang bagaimana uh, Yesus ketika ditangkap dan itu Petrus mencoba untuk menghindari tatapan Yesus. Ya, uh, kalau kita mencoba untuk apa namanya membayang-bayangkan momen itu, bisa saja sih kalau misalnya Petrus mau dia bisa mencoba untuk menghentikan ketidakadilan yang terjadi dalam diri Yesus ketika itu. Dia bisa berteriak, hentikan itu, saya salah satu muridnya, saya saja gitu. Atau apa yang saya bisa lakukan untuk menyelamatkan Yesus, itu dia bisa lakukan. Tetapi Yesus sama sekali tidak melakukan apapun. Yang dia lakukan adalah menyangkal. Dan kemudian ini adalah, saya suka ini gambar-gambar yang memperlihatkan bagaimana Petrus itu begitu menyesali ketidakmampuan dirinya dalam mengikuti Yesus dengan setia. Dia menangis sesenggukan. Ini air mata yang menurut saya betul-betul dari hatinya. Kekecewaannya terhadap dirinya juga bisa tergambar dari uh, foto ini atau gambar ini. Ya. Tetapi sebenarnya, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, kita bisa membela Petrus sebenarnya. Dalam arti bahwa uh, ketika itu dibanding murid-murid yang lain, Petrus itu mengikuti sepertinya ya, dia mengikuti peristiwa Yesus itu dari belakang atau dari tempat yang tersembunyi. Mungkin dia sedang mencari kesempatan juga kalau dia bisa menyelamatkan Yesus, dia bisa menyelamatkan Yesus. Tetapi
akhirnya dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ternyata niat baik itu ternyata juga tidak cukup. Ya, perlu ada tindakan konkret, aksi nyata. Kalau ingin membantu Yesus atau membantu meringankan salib Yesus atau bahkan salib orang lain. Jadi ini bisa juga kita hubungkan dalam hidup kita sehari-hari, bukan? Kadang kita bergumam dalam hati kita sendiri, seharusnya saya bisa menolong orang itu. Seharusnya saya bisa berikan bantuan seperti ini, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Eh, Ngomong-ngomong, saya punya berapa menit untuk sharing ini, biar saya bisa menyesuaikan waktu dari 30 menit. Ya, jadi ketika mau berbicara tentang atau mengingat-ingat tentang kejadian Petrus ini, coba untuk mendalami kisah Petrus ini, coba untuk menghubung-hubungkan dengan kehidupan pribadi saya teringat dengan satu kejadian dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya masih muda belia ketika itu, kalau nggak salah sekitar 15 tahun. Waktu itu saya mau masuk ke seminari menengah. Jadi itu setingkat SMA. Dan sebelum masuk ke seminari, saya itu menghabiskan waktu liburan di tempat sepupu saya, salah satu sepupu saya yang sangat dekat. Dan di malam terakhir sebelum saya meninggalkan rumahnya, dia membawa saya ke halaman gereja. Kemudian di situ ada tempat parkir. Dan dia cerita dan tiba-tiba dari dalam sakunya dia mengeluarkan sesuatu. Dan yang dia keluarkan dari dalam sakunya itu adalah ganja. Sepertinya menurut saya itu ganja. Entah kalau ada obat-obatan lain, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa saat itu dia seorang pengedar narkoba. Di usia 14 tahun, 15 tahun ya. Dan tahu enggak apa yang apa jawaban saya ketika dia mencoba untuk jujur terbuka kepada saya? Saya bilang begini ke dia, hati-hati ya, hati-hati ya. Saya padahal bisa mengambil ganja itu dari dia. Saya padahal bisa mencoba untuk mengingatkan dia dengan keras, memperingati dia, menegur dia, memarahi dia, atau bahkan bisa melaporkan dia ke keluarga kami, orang tua kami. Tetapi sama seperti Petrus, saya tidak melakukan apa-apa. Dan beberapa tahun kemudian saya sudah di seminari, saya mendapat kabar dari rumah bahwa ternyata sepupu saya itu sudah ditangkap polisi dan mendekam di penjara. Di penjara selama 3 tahun lebih. Tapi sepertinya itu diperpanjang lagi atau gimana karena dia ternyata kasusnya cukup berat. Gitu. Saya membayang-bayangkan seandainya saya bisa memperingati dia ketika itu. Berapa tahun yang lalu mungkin tidak akan separah ini. Tapi sepertinya saya seperti Petrus. Takut. Lari dari tanggung jawab. Saya sebagai seorang sepupu. Kakak sepupu, bahkan dia adik sepupu saya. Nah, itu cerita saya ya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih. Ini adalah kisah pengkhianatan Petrus, ya. Tetapi sebenarnya ini juga merupakan kisah tentang frustrasi manusia. Tentu kita tidak seperti Petrus, mungkin kisah-kisah kita tidak seperti sedramatis atau setragis Petrus, tetapi mungkin dalam hidup kita ada fase dalam hidup kita kita bersikap seperti Petrus, lari dari tanggung jawab moral kita terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita.
Nah, eh, kalau melihat kata eh, pengkhianat itu sebenarnya itu dari kata, oke, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kurang kurang dalam terlukiskan, tetapi kalau dalam bahasa Jepang itu, ya ngomong-ngomong saya bertugas di Jepang tahun ini, tahun ke-11 saya di Jepang. Kata mengkhianati itu ditulis dengan kanji yang bunyinya seperti ini. Hiki watasu. Hiki watasu itu artinya kita membiarkan seseorang. Jadi mengkhianati itu bukan hanya sekedar eh, apa namanya ya, eh, meninggalkan persahabatan, tetapi itu juga berarti membiarkan seseorang terjerumus, terperosok. Itu kata dalam bahasa Jepang ya, hikiwatasu. Jadi mungkin dalam fase kehidupan kita masing-masing, ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, mungkin ada saat-saat momen di mana kita pernah uh, membiarkan seseorang terjerumus ke dalam sesuatu yang seharusnya kita bisa hentikan. Nah, ini adalah kisah kegagalan Petrus, tetapi ini juga adalah momen yang menjadi titik balik Petrus. Ya, Eh, ini bisa dijadikan sebagai salah satu kegagalan atau kisah yang tidak akan pernah bisa terhapus ketika kita berbicara tentang Petrus, tetapi ini adalah momen di mana Tuhan bisa merubah kegagalan seseorang itu menjadi momen kebangkitannya juga. Nah, ini yang akan menjadi poin saya untuk kita dalami pada hari ini. Saya mengutip satu ayat dalam kitab suci, dalam Injil Lukas. Eh, ada yang bisa membacakan ayat ini? Lukas 22 ayat 32. Silakan. Mungkin Ibu Tetapi Anita. aku Oh, ada telah yang lain. berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Maaf ya, saya tidak bisa melihat siapa yang membacakan di sini, tetapi saya lihat sepertinya suara Ibu ya. Baik, Ibu atau siapapun yang ada di sini. Menurut kalian ini adalah kata-kata siapa? Yang muncul di layar saya ini adalah ada Ibu Anita Christine. Kata-kata Yesus sendiri. Oh ya, kata-kata Yesus sendiri ya. Terima kasih. Ibu siapa yang menjawab tadi ini? Bu Roida, Roida Pak. Lucia, Romo. Ibu? Roida Lucia si Parmata. Oke. Ibu Roida Lucia Simarmata. Baik, terima kasih Bu, benar sekali. Kata-kata Yesus ini jarang ya kita dengar ya. Dibanding kata-kata Yesus yang lain, misalnya kasihilah musuhmu, ya, atau akulah terang jalan dan kehidupan misalnya. Tapi kata-kata ini jarang kita dengar. Tetapi kalau kita melihat konteks ini, konteks kata-kata ini, jadi nanti bisa lihat ya di dalam kitab sucinya masing-masing. Ini Yesus katakan kepada Petrus sebelum pengkhianatan itu terjadi. Sebelum Yesus dikhianati, Yesus tahu bahwa Petrus ini suatu waktu akan jatuh sebagai ketua, sebagai pemimpin para rasul. Yesus tahu bahwa Petrus ini suatu waktu akan meninggalkan Yesus, mengkhianati dia. Makanya Yesus katakan di sini, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan
jikalau engkau sudah insaf, ya kan? Sudah insaf, itu sudah insaf. Kalau kita terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu insaf. Insaf itu berarti kan ada hal yang buruk yang dilakukan sebelumnya, ya kan? Ada kesalahan yang dilakukan sebelumnya, jadi harus insaf. Kalau tidak ada kesalahan, Yesus tidak akan menggunakan kata insaf atau kata bertobat dalam bahasa lain. Tapi Yesus menggunakan kata ini, kalau kau sudah insaf, artinya kalau kau sudah sadar akan kesalahanmu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini poin pentingnya. Jadi, saya melihat bahwa dari satu kalimat atau satu ayat atau dua kalimat ini, ada mutiara-mutiara iman yang menurut saya penting untuk kita refleksikan. Yang pertama itu tadi saya sudah katakan bahwa Yesus tahu bahwa suatu waktu kita akan jatuh. Suatu saat pun kita akan berada di posisi Petrus. Kita manusia biasa, kita sama-sama berjuang untuk menjadi setia, tetapi mungkin akan ada momen dalam hidup kita akan jatuh. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengampuni kita. Tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, tidak peduli seberapa keras kita terjerembab, jatuh, Yesus selalu mau mengampuni kita. Dengan kata lain, sebenarnya dari ayat ini tergambar pengampunan Yesus yang tanpa syarat. Ada kasih Yesus yang tak terungkapkan. Nah, mari kita coba mendalami momen ini ya. Nah, ketika seseorang dikhianati, ya, ketika seseorang dikhianati, yang terluka itu tidak hanya orang yang dikhianati, tetapi saya percaya bahwa orang yang mengkhianati pun itu terluka. Yesus terluka, hatinya sedih, Petrus pun terluka. Saya pernah, di sini saya kira semua di atas 17-18 tahun ya yang mengikuti ini ya. Saya pernah mendengar sharing, tidak hanya dari satu orang, tetapi dari beberapa orang. Ini adalah sharing ya, bukan dalam pengakuan dosa. Situ ada seorang pasangan suami istri yang salah satu pasangan itu mengakui perbuatannya bahwa dia telah berselingkuh. Dan dia mengakui bahwa meskipun dia pelaku perselingkuhan itu, tetapi dia merasa terluka karena sudah menyakiti orang yang mencintai dia. Tentu, orang yang dikhianati, orang yang diselingkuhi pun merasakan luka yang sama. Jadi, suatu tindakan pengkhianatan itu tidak hanya melukai orang yang dikhianati, tetapi orang yang mengkhianati pun itu merasa terluka. Tetapi, meskipun kita memiliki momen atau fase di mana kita sempat terjatuh atau gagal dalam mengikuti Yesus, Yesus bersedia mengampuni kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Yesus memanggil kita. Jika engkau sudah insaf, maka kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan kata lain, ketika kita sudah sadar akan kejatuhan kita, kita bangkit dari kejatuhan kita, kita dipanggil untuk menguatkan orang-orang yang mungkin sedang terjatuh dalam lubang yang sama. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk menjadi penyembuh. Meskipun kita juga terluka, kita sedang merawat luka-luka kita, tetapi kita adalah orang yang terluka, tetapi juga orang yang bisa menyembuhkan.
ini adalah em, apa yang saya bisa katakan tentang ini ya? Ini adalah pendekatan teologi yang belum 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 baru sekitar 20-30 tahun yang lalu di diangkat oleh seorang teolog dari Belanda, namanya Pastor Andrew Nouwen. Dengan dia mengakui bahwa dia juga terluka. Dia bukan orang yang sempurna. Dia juga sedang mencoba merawat luka-luka batinnya. Tetapi di saat yang sama, dia bisa melakukan pelayanan, menjumpai orang-orang yang mungkin sedang berjuang dalam eh, kejatuhan yang pernah dialami oleh Pastor Henry Nouwen itu. Dia menyebutnya bahkan sebagai pelayan yang terluka tetapi dipanggil untuk menyembuhkan. Dan saya melihat ini dalam diri saya juga. Uh, saya meskipun saya sudah menjadi imam, tahun ini akan baru 6 tahun sebagai imam, tetapi saya melihat bahwa saya juga memiliki banyak luka di dalam hidup saya. Ada luka-luka batin yang saya juga berusaha untuk sembuhkan, tetapi di saat yang sama saya dipanggil untuk melayani. Jadi sebagai pelayan itu tidak dituntut kesempurnaan menurut saya. Sebagai pelayan bukan kesempurnaan yang menjadi syarat, tetapi kemauan untuk membantu yang lain, meringankan beban hidup orang lain. Salib yang mungkin pernah kita pikul atau saat ini sedang dipikul oleh orang-orang di sekitar kita. Kita pernah memikul salib yang itu, tapi kita dipanggil untuk memikul salib itu bersama-sama. Ini bisa kita dalami dalam mungkin ada event atau kesempatan-kesempatan berikut. Tetapi poin saya di sini adalah bahwa meskipun kita juga sedang tertatih-tatih dalam mengikuti Kristus, kita juga sedang jatuh bangun dalam mengikuti Kristus, kita tetap bisa melayani Dia dalam ketidaksempurnaan kita, bahkan dalam keadaan kita yang terluka. Okay? Vulnerability kita. Vulnerability. Ini seseorang yang harus merawat luka-lukanya sendiri, tetapi juga siap untuk menyembuhkan luka-luka orang lain. Ketika Petrus bangkit dari keterpurukannya, saya percaya bahwa dia pun sedang belum 100% pulih dari penyesalannya mungkin ketika itu. Tetapi dia mampu untuk bangkit perlahan-lahan dan menjadi penggerak bagi murid-murid yang lain. Nah, saya suka sekali gambar ini. Ada yang tahu gambar ini tentang apa? Jadi menurut sumber yang saya dapat ketika saya menemukan gambar ini adalah gambar Yesus ketika melihat Petrus menyangkal dia ketiga kalinya. Jadi mereka ceritanya itu mereka bertatap-tatapan dan ini tatapan tatapan Yesus kepada Petrus. Di layar saya hanya nampak ada 6 orang. Ibu Anita Christine, ada Odilia, ada Mulyanto, Arita Burginting, dan Minar Pasaribu. Menurut kalian, kalau kalian mau mendeskripsikan raut wajah Yesus dalam gambar ini apa? Satu kata yang mungkin kalian bisa gunakan untuk mendeskripsikan ini. Apa yang terpancar? Kecewa, Romo. Kecewa. Sedih, Iya. sedih Romo. Ibu Odilia sedih. Ya, sedih.
Yang lain ada yang mau berbagi? Sedih, kecewa, Luka terdalam. luka, ya, merasa terluka. Sedih, kecewa, merasa terluka. Ada lagi? Kasihan. Kasihan. Kasihan terhadap siapa, Ibu? Tindakan Terhadap tindakannya. Tindakan Petrus, ya. Ya, Menyayangkan tindakan Petrus, ya. iya benar. Ya, ya, betul-betul. Kecewa, terluka, kasihan atas tindakan Petrus yang meninggalkan dia. Ada yang menjawab, oh ya, kesedihan Ibu Yunita Magdalena yang memandang dengan belas kasih. Oh, terima kasih sudah dijawab dalam chat. Iya, saya kira itu semua benar, ya. Itu adalah ekspresi kesedihan Yesus. Tetapi kalau kita melihat lagi gambar ini lebih dalam, sama sekali tidak tampak kemarahan Yesus. Saya tidak melihat amarah di sini. Saya tidak melihat ada wajah Yesus yang apa sih namanya? Awas kau ya, Peter ya, Petrus ya. Tunggu nanti ketika saya bangkit. Tidak ada wajah raut yang menghakimi. Tidak ada nampak kemarahan dari Yesus. Tetapi ini adalah raut wajah orang yang siap untuk mengampuni. Dan saya suka memandang wajah Yesus ini ketika saya merasa sedang gagal dalam tugas saya merasa tidak maksimal dalam pelayanan saya. Yesus tidak pernah mau menghakimi kita. Yesus selalu siap untuk mengampuni kita. Dan saya kira Yesus itu yang kita ikuti. Yesus itu yang kita imani. Dan Yesus inilah yang mengatakan kepada Petrus, aku sudah mendoakan engkau, saat engkau sadar, saat engkau sudah insaf, bangkitlah dan kuatkanlah saudara-saudara. Yesus tahu kita akan jatuh suatu waktu. Nah, sekarang kita coba berbicara sedikit tentang pengampunan. Masih ada 15 menit lagi ya. Ampuni saya kalau saya pernah berbicara tentang ini, pengampunan ini dalam Loving Praying Family juga. Tetapi saya sudah berkali-kali berbicara tentang ini, memberi kesaksian tentang ini. Nah, ini ada salah paham terhadap konsep pengampunan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih. Kita berpikir begini. Biasanya orang berpikir seperti ini. Oh, saya tidak mau mengampuni Romo. Saya nggak mau mengampuni karena dia sudah menyakiti saya. Dia sudah melukai saya. Dia harus tahu apa yang saya rasakan. Ya, seakan-akan kita berpikir bahwa dengan tidak mengampuni itu, orang yang tidak kita ampuni itu akan menderita. Saudara-saudaraku terkasih, ketika kita berbicara tentang pengampunan, ini hal yang penting yang ingin saya bagikan. Ini bahasa, ya. Melakukan kesalahan itu manusiawi, tetapi mengampuni kesalahan itu adalah sesuatu yang ilahi. Ya, kita pernah mungkin mendengar kata ini. Dengan kata lain, sebenarnya kita manusia ini tidak mampu untuk mengampuni orang lain. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni. Jadi wajar saja
orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu tidak mau mengampuni, bahkan tidak bisa mengampuni. Nah, apa yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain? Ketika kita membuka diri kita sebagai saluran kasih Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengampuni. Pengampunan itu bukan kita berikan kepada orang lain. Ini salah kaprahnya. Pengampunan itu bukan sesuatu untuk orang yang sudah menyakiti kita. Bukan. Pengampunan itu obat untuk mengobati luka-luka batin kita. Saat kita tidak mau mengampuni, itu berarti kita menolak untuk menyembuhkan luka-luka batin kita. Mungkin ada yang bilang, oh ini pastor muda, ini teologinya agak melenceng ini. Bukan, ini bukan sabda Galuh. Ini bukan perkataan saya. Ini ajaran gereja kita. To err is human, to forgive is divine. Ini ajaran gereja. Bahwa manusia itu sejatinya tidak mampu untuk mengampuni orang lain. Kita itu kalau disakiti mau menyakiti balik. Ya kan? Itu insting dasar kita. Tetapi ketika orang sudah membuka dirinya sebagai saluran kasih Allah, maka kita dimampukan karena kuasa Roh Kudus itu untuk mengampuni orang. Dan di saat yang sama, ketika kita mengatakan, oke, saya mau mengampuni, di saat yang sama pula, luka-luka batin itu akan perlahan-lahan terobati. Dan akan ada waktunya luka-luka batin itu akan sembuh. Pernah melihat gambar ini ya? Saya kelahiran 87. Ketika saya kecil, kalau pergi ke dulu kalau di kampung saya di Toraja itu, dulu di kapel-kapel atau di stasi-stasi itu sering ada gambar ini. Yesus mengetuk pintu. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa ya Yesus harus mengetuk pintu? Bukannya Yesus bisa membuka pintu itu, ya kan? Oh ya, ngomong-ngomong, ini menggambarkan apa sih pintu ini, Ibu Odilia? Ya, Menggambarkan, menggambarkan hati, Pastor. Manusia. iya, betul banget ya. Benar sekali, Ibu. Jadi pintu hati kita itu ternyata nggak ada handle-nya dari luar ya. Nggak bisa dibuka dari luar. Yesus pun tidak bisa membuka hati kita kalau kita tidak memutuskan bahwa saya akan membuka hati untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Apa yang ingin saya katakan, poin saya adalah rahmat pengampunan itu tidak bisa mengalir keluar melalui diri kita jika kita tidak memutuskan untuk membuka dari dalam. Yesus hanya bisa mengetuk, dalam arti tertentu, Yesus hanya bisa mengetuk. Nah, ini adalah harga mahal, harga termahal yang harus dibayar oleh Yesus, oleh Allah menciptakan manusia, karena kita diberikan kehendak bebas. Kita bahkan diberikan kebebasan untuk tidak menerima tawaran kasih itu. Kan? Tahu tentang sabda bahagia kan ya, yang di bukit berbahagialah orang yang miskin dan segala macam itu. Kata berbahagialah ini sering diulang-ulang di dalam kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Baru. Di dalam bahasa Ibrani itu Asheri, atau dalam bahasa Jepang itu Ashare, artinya adalah dua. Jadi berbahagialah itu berarti seperti yang tertulis itu, berbahagialah, tetapi ada arti kedua dari kata itu. Majulah ke depan. Maksudnya, orang hanya bisa berbahagia dalam hidup ketika dia mau move on. Dia mau bergerak maju ke depan.
tidak hanya meratapi masa lalunya, meratapi luka-lukanya di masa lalu, orang-orang memperlakukan dia di masa lalu seperti apa, kekecewaannya terhadap orang-orang yang pernah menyakiti dia atau menyakiti kita. Kita hanya bisa berbahagia ketika kita mau maju ke depan, move on, melupakan yang sudah terjadi dan juga mengampuni, ya, mengampuni kelemahan-kelemahan kita atau orang-orang yang pernah menyakiti kita. Hanya dengan melakukan itu maka kita bisa maju seperti rasul-rasul yang lain yang pernah meninggalkan Yesus, lari dari Yesus, mengkhianati Yesus, mengatakan bahwa tidak mengenal Yesus. Ini adalah permainan kanji ini. Kalau yang sebelah kiri mungkin ada yang tahu kanji. Cina dan Jepang itu kanjinya sama. Kalau yang Cina kuno ya, bukan yang Cina yang modern. Yang Cina dulu, yang sebelah kiri ini eh, artinya tsurai, bacanya tsurai. Yang di sebelah kanan itu bacanya saiwai. Tsurai itu artinya sedih, eh, berat, galau, hidupnya kacau. Ini negatif banget kata ini, tsurai. Ini ada kekelaman juga di situ. Tetapi yang di sebelah kanan ini artinya saiwai. Ini mirip banget, tetapi ada satu salib. Ketika ada satu salib dipasang di atas, itu menjadi berbahagialah. Nah, kata ini yang digunakan di dalam Injil, berbahagialah orang yang miskin hatinya karena dia yang mempunyai kerajaan Allah. Dengan kata lain, mungkin mungkin kata yang menulis kanji ini mungkin mantan frater kayaknya dulu ini ya. Dari Tsurai ke Saiwai itu mirip banget, cuma ada taruh satu salib di atas, taruh salib, teret, begitu jadi salib, menjadi Saiwai. Hal yang momen menjatuhkan kita itu bisa menjadi hal yang membahagiakan kita juga, bisa menjadi sumber kebahagiaan kita ketika kita mau mengampuni, menerima pengampunan itu, dan mau move on, maju ke depan. Dan memang orang-orang yang pernah jatuh, terjerembab, inilah adalah orang-orang yang menurut saya ketika mereka mampu bangun dari kejatuhannya itu, mereka bisa menjadi sumber berkat bagi orang-orang lain. Karena mereka bisa menjadi saksi, memberikan kesaksian yang luar biasa, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mungkin sedang bergelut dengan masalah yang pernah ia geluti. Ya, Tuhan tidak mengirimkan masalah dalam hidup kita itu tanpa maksud ya, tentu ada maksud. Jadi kalau kita mengingat sabda Yesus yang disampaikan kepada Petrus, saya sudah mendoakan kamu saat kamu jatuh, semoga imanmu itu tidak gugur. Dan suatu saat ketika kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Yesus tahu kita akan suatu waktu jatuh, tetapi Yesus mendoakan kita. Yesus mendoakan kita. Ya, jadi Allah kita itu berdoa bagi kita. Luar biasa. Yesus mendoakan kita. Tentu Bunda Maria pun tak akan berhenti mendoakan kita. Nah, terakhir, 2 menit waktu tersisa ini saya ingin bercerita tentang, ini sebagai penutup saya, dari kisah saya pribadi juga. Jadi ketika saya ditabiskan itu, awal ditabiskan saya ditugaskan di satu paroki dengan seorang imam Jepang namanya Pastor Akabae. Dia seorang imam projo di Keuskupan Osaka ketika itu. Suatu malam dia bertanya kepada saya seperti ini, Galuh, kalau misalnya kamu meninggal nanti, apa
sesuatu yang ingin kamu tinggalkan bagi orang-orang yang kamu kasihi? Sebelum kamu meninggal, apakah ada sesuatu yang ingin kamu tinggalkan untuk mereka? Saya sempat berpikir ke hal-hal yang material, tapi saya bilang, material apa? Kalau pastor punyanya apa? Ya paling jubah. Paling jubah, stola, buku-buku misa. Eh, Keluarga saya mau bikin apa barang-barang seperti itu? Terus saya belum menjawab, tetapi Romo itu sudah menjawab. Dia bilang begini, kalau saya ya, hal yang ingin saya tinggalkan untuk orang-orang yang saya kasihi adalah kenangan indah. Kenangan indah. Saya kira jawabannya sangat tepat. Harta, materi, ketenaran, itu akan habis dimakan waktu, tetapi kenangan indah akan dibawa oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan akan dibawa sampai ke surga. Jadi kita, ini penutup saya, ya, sudah 10:8:45. Suatu waktu atau mungkin kita sedang jatuh, mengalami fase kejatuhan, fase kemunduran mungkin sebagai seorang pengikut Kristus. Tapi jangan berkecil hati karena Yesus sendiri tahu bahwa suatu waktu mungkin kita akan jatuh, tetapi Yesus sudah mendoakan kita supaya kita tetap maju. Ya, dan ketika kita sudah berani untuk insaf, kita menerima pengampunan Yesus itu, mari kita kuatkan juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang bergelut dengan masalah luka yang sama. Sembari kita mengobati luka kita, kita juga tetap bisa menjadi orang yang hadir, meringankan luka-luka orang lain. Kita adalah pelayan yang terluka. Kita pelayan yang sedang mengobati luka-luka kita, tetapi di saat yang sama kita dipanggil juga untuk menjadi penyembuh bagi orang lain. Kita bisa menjadi pelayan yang seperti itu karena kita sudah merasakan pengampunan dari Tuhan dan kita mau move on dan kita mau mengampuni orang-orang yang pernah melukai kita. Jadi cara merangkul momen kejatuhan kita dalam mengikuti Kristus itu seperti apa? Kata kuncinya pengampunan. Menerima pengampunan dari Tuhan, tahu bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan baru kepada kita, dan di saat yang sama kita memberi pengampunan kepada orang yang sedang melukai kita. Karena hanya dengan memberi pengampunan, maka luka-luka batin kita akan sembuh. Sepanjang kita menolak untuk mengampuni, jangan pernah berharap untuk move on dalam hidup kita. Amin.